Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur opak dong. Jawab salam yang kompak dong. Bawa opak naik Vespa, kalau kompak naik pasti masuk surga. Kalau mau sholat isya jangan lupa bawa sajadah. Kalau mau masuk surga harus banyakin ibadah. Yuk jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral jamaah, ibu-ibu masih semangat? Insya Allah. Bapak-bapak masih powernya siap? Insya Allah siap. Seger-seger kok. Baru 16 hari, malam ke-17 mukanya masih cerah-cerah. Perutnya ada rata dikit. Yang kemarin sempat buncit, sekarang rata loh. Alhamdulillah. Sumuta sehat, puasa sehat. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang Al-Fakir amanahkan oleh Bapak Haji Edi, oleh pengurus dari Masjid Al-Islah, adalah berkaitan dengan Al-Imamu Al-Adil, pemimpin yang adil. Alhamdulillah negara kita baru saja menyelesaikan pilpres, legislatif, ya pil DPR, DPRD, pilek lah gitu. Ya, alhamdulillah. Walaupun sekarang secara umum sudah terpilih, tetapi masih dalam proses sengketa. Kita doakan saja, mudah-mudahan yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah dia yang amanah, yang jujur, yang mampu mencintai rakyat-rakyatnya, membangun masyarakat Indonesia, menunggu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sih sebenarnya kepemimpinan yang adil dalam perspektif Islam? Nah, untuk menjawab ini kita tentunya harus mengambil contoh, karena contoh ini adalah merupakan sesuatu yang paling substantif dalam menjalani putaran-putaran roda ke depan. Nah, kita bisa melihat bagaimana yang pertama, pemimpin yang adil itu yang bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ini salah satunya di dalam surat 21. Surat 21 surat apa, Bu? Pak, surat apa? Al-Anbiya ayat 78 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkuman fil harth idh nafashat fil ghanam wa kunna li hukmihim syahidin. Allah. Oh, suara udah dicakep-cakepin dulu.
Dan ingatlah ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, keduanya menetapkan sebuah hukum tentang masalah sebuah ladang. Yang ladang itu dirusak oleh kambing-kambing. Jadi ceritanya ada dua orang yang bersengketa, datanglah kepada Nabi Daud. Yang satu dia yang pemilik ladang, yang satu yang pemilik kambing-kambing. Kambing-kambing ini merusak ladangnya si fulan. Kemudian datang kepada Nabi Daud, bagaimana ini aturannya, hukumannya siapa, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian Nabi Daud memberikan keputusan. Apa keputusannya? Yakni menyerahkan kambing-kambing itu kepada pemilik ladang. Yang punya kambing benar juga ya Bu, kambing banyak enak banget, diserahin begitu saja. Tapi karena yang menetapkan adalah sultan, adalah Nabi, adalah Rasul, maka akhirnya dia keluar berdua. Sampai di luar tiba-tiba bertemulah dengan Nabi Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ono opo iki? Bagaimana keputusan iki? Oh, ini ono toh ngini ngene. Keputusannya begini. Oh, kalau menurut pendapat saya ini gak adil, gak fair ini. Maka kalau menurut saya ini justru harusnya adalah sementara waktu di kambing-kambing ini dirawat, dipegang, diserahkan kepada pemilik ladang. Boleh diperah susunya, tapi nggak boleh disembelih. Boleh difungsikan, tetapi tidak boleh dikurangi. Begitu. Nah, sementara waktu, sedangkan pemilik daripada kambing-kambing ini dia harus kembali mencocok tanaman itu hingga sampai seperti sebelum dirusak. Oh gitu, ya sudah. Kita balik lagi kita itu kepada ayahanda Nabi Daud alaihissalam. Maka datanglah ketiganya ini ke depan Nabi Daud alaihissalam. Dan kemudian disampaikanlah apa yang tadi disampaikan. Maka kemudian Nabi Daud menerima pendapat Nabi Sulaiman yang diabadikan oleh Allah dalam surat 21 ayat 79. Fafahamnaha Sulaiman. Allah memberikan pemahaman, artinya memberikan penetapan hukum yang lebih baik kepada Sulaiman dibandingkan Nabi Daud. Nah, jadinya kalau pemimpin itu apa? Pemimpin yang adil itu pemimpin yang tidak bau dengan kritikan. Kritikan yang datangnya dari orang yang hakim, ahli hukum dan ahli ilmu. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini hukum dan ilmu, artinya paham tentang hukum-hukum. Jadi kalau jadi pemimpin itu jangan malu dengan kritikan. Cirinya pemimpin yang adil, dia enggak marah ketika dikritik. Tapi kalau ada pemimpin yang marah dikritik, wah, ini pemimpin udah enggak benar. Betul apa betul? Ada yang gitu? Oh, di negara kita mah kagak ada. Insyaallah. Yang ngeritik bebas di kita mah. Tapi besok-besok diciduk polisi. Ya, besok-besok diciduk polisi. Pemimpin adil begitu seperti Nabi Daud yang diberikan masukan oleh Nabi Sulaiman yang notabene adalah anaknya, tetapi kemudian lebih bijak diterima kritikan itu. Ya Bu, nih kalau anak-anak kita nanti jadi pemimpin, ajarin Bu. Nah, kalau engkau nanti jadi pemimpin bangsa kita, jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, jadi Pak Bupati, Pak Gubernur, jadi Presiden, jadi Menteri dan lain sebagainya. Nah, jangan bau, jangan marah kalau dikritik. Karena bisa jadi kritikan itu lebih baik dibandingkan kebijakan yang kau keluarkan. Mudah-mudahan ya nanti tahun 2000 sekarang nih 2024 sampai 29 ini presiden kita enggak anti kritik. Ya, mudah-mudahan kalau dikritik senyum. Ya, kalau dikritik itu kalau kita dikritik itu harusnya panggil yang mengkritik. Kamu ngeritik saya, emang kamu bisa apa? Gini-gini. Oh iya. Kalau sekarang kan orang ngeritik ujuk-ujuk langsung dijemput paksa.
Kan aneh bangsa kita ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya pemimpin-pemimpin kita akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang menerima kritikan dalam rangka membangun bangsa dan negara kita. Satu. Yang kedua, pemimpin yang adil adalah pemimpin sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika suatu waktu bangsa Arab Quraisy, suku Quraisy di Mekah sedang merenovasi Ka'bah. Direnovasi bersama-sama, dibangun, dibaguskan kembali. Sampai tiba satu titik di mana meletakkan Hajar Aswad. Bu pernah ke Mekah, Bu? Pak pernah berangkat haji wal umrah? Tahu Hajar Aswad, Bu? Berebut kita cium-cium Hajar Aswad. Ya, kalau sekarang agak susah cium Hajar Aswadnya, asharnya agak galak. Ya, kalau dulu masih bisa. Sekarang juga kalau kita ulet, insyaallah bisa. Ya, walaupun tidak perlu, tidak terlalu harus seperti itu. Tetapi batiniah kita kadang-kadang kan kalau bisa nyium Hajar Aswad itu ada kebanggaan tersendiri. Itu subjektivitas. Itu bukan hukum. Sekali lagi itu subjektivitas. Subjektivitas itu kayak cinta kita sama anak, sama istri. Kata orang istri kita udah budek, bulu, bau, kita tetap cinta. Itu namanya subjektivitas. Ya, maka kalau kita cinta dan pengen berharap, berazam, berniat ingin menyium Hajar Aswad, maka itulah kejar oleh kita. Ya, maka kemudian bersengketalah dalam peletakan Hajar Aswad ini. Yang satu merasa dia yang berhak, yang satu merasa berhak. Hampir sampai berantem, hampir sampai bunuh-bunuhan, sehingga kemudian diambil sebuah keputusan yang apabila ada datang dari pojokan sana seseorang, maka dialah yang akan dipilih menjadi hakim. Dan ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau diangkatlah untuk menjadi hakim. Bagaimana caranya agar semua sama-sama senang? Nah, ini pemimpin yang adil harus begitu tuh. Harus punya wawasan yang luas, punya telaah, punya analisa. Jangan otoriter jadi pemimpin itu, tapi harus cerdas, fakonah. Nah, ini kepakonahan ini dilihat dari sini. Bagaimana dia mampu merangkul semuanya, tidak memukul salah satu pun. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Maka diamparkanlah kain serbannya, kain yang besar, kemudian masing-masing pemimpin kabilah memegang ujung-ujungnya dan secara bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Bijak nggak, Bu? Cakep nggak, Bu? Cerdas nggak, Bu? Begini, Bu. Nah, negara kita tuh butuh yang begitu. Negara kita ini kan plural, pluralitas, pluralisme. Sukunya begitu banyak, budayanya begitu hebat, maka butuh pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen-elemen bangsa ini yang bersama-sama membangun. Ya, kira-kira sudah begitu, Bu? Sudah begitu belum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita ke depan adalah pemimpin yang cerdas, yang mampu merangkul seluruh aspek yang ada di masyarakat kita. Mau perempuan, mau laki-laki, mau kulitnya hitam, kulitnya putih, mau tinggi, mau pendek, ya Bu, mau keriting rambutnya, mau lurus, semua dirangkul dalam ikatan berbangsa dan bernegara. Apalagi mayoritas kita umat Islam, Bu. Saya kadang-kadang suka ngayal, Bu. Umat Islam di negara kita ini hampir 90%. Nih kalau kita kompak di negara kita, muslimnya kompak, milih presiden itu gampang, Bu. Benar nggak? Kompak deh 90%. Milih sipulan sama sipulan untuk presiden dan wakil presiden. Nggak kayak sekarang, gontok-gontokan di mana-mana. Sayang, emang sunatullah begitu, Bu. Diciptakan manusia itu memang harus saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan saja kita adalah orang-orang yang terjaga ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalannya Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, pemimpin yang adil, pemimpin yang cerdas. Lalu yang ketiga, nih saya minta 4 aja dah, sisanya nanti di lain waktu. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana baginda Rasulullah memutuskan sebuah perkara. Suatu ketika baginda Rasulullah didatangi oleh 3 orang, Humaisah, Muwaisah,
dan Abdurrahman bin Sahal. Kasusnya adalah terjadi pembunuhan terhadap adiknya Abdurrahman bin Sahal yang bernama Abdullah bin Sahal. Yang pembunuhan itu terjadi di Bukit Khaybar, di daerah Khaybar, di pemukiman Yahudi. Maka kemudian Abdurrahman bin Sahal ini atas nama keluarga mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adekku bersama dengan Humaisyah dan Muaisyah ini pergi ke sono ke Khaybar, tapi pulang-pulang tinggal mayat. Ini bagaimana ya Rasulullah? Apa yang terjadi?" Maka kemudian dipanggillah, ditanyalah daripada Humaisyah itu apa yang terjadi. What happened? Maka diceritakan begini, dan ketika itu dia menyaksikan daripada Abdullah sudah meninggal. Dan dia terbunuh entah oleh siapa, tetapi berada di pemukiman Yahudi. Maka kemudian muncul, kalau begitu kita serang Yahudi ya Rasulullah, Yahudi kan yang bunuh. La. Jangan. Tapi coba kita tabayyun dulu. Tabayyun. Maka dikirimlah surat dan utusan kepada penghuni Yahudi, pemukiman Yahudi di Khaybar. Maka kemudian ditanya, apakah kalian yang membunuh daripada Abdullah bin Sahal? Mereka menjawab, la, kami tidak melakukan itu ya Rasulullah. Maka kemudian akhirnya dari pihak keluarga Abdullah bin Sahal tetap menuntut, tetapi terjadi ketidakpastian. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau mengeluarkan 100 ekor unta untuk menebus daripada meninggalnya Abdullah bin Sahal. Tuh pemimpin yang adil dan cerdas. Jadi rela mengorbankan apa yang dimiliki pribadi untuk masyarakat. Kira-kira ada yang begitu? Kira-kira sudah kita begitu? Punya pemimpin sudah begitu? Alhamdulillah. Pengen kita punya pemimpin begitu. Ya demi rakyat dikeluarkan uangnya sendiri. Bansos nggak perlu lagi meretelin uang negara, keluarkan uang pribadi. Ini yang terjadi, uangnya rakyat dihabis-habisin demi ngumpulin harta untuk pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah demi tegaknya hukum dia melakukan rela mengeluarkan uang pribadi demi kemaslahatan bersama. Maka tidak terjadi peperangan terhadap suku Yahudi di Khaybar. Begitupun keluarga Abdurrahman bin Sahal merasa tenang karena sudah dibayarkan daripada denda atau diyat ataupun tebusan. Itu yang ketiga, Bu. Jadi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dia rela berkorban demi masyarakatnya, demi orang lainnya, dan dia selalu ketika ada kasus tabayyun. Ini hati-hati, Bu. Manusia kita sekarang ini kadang-kadang inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau ada berita bohong, ada berita sesuatu, jangan dulu dipercaya, Bu. Tabayyun. Ya, kadang-kadang di masyarakat, di rumah tangga, ini sering terjadi nih. Ada aja orang ngompor-ngomporin, gampang kebakar juga. Nah sekarang kalau kita dikompor-komporin, jangan meleduk dulu, Bu. Cari itu tukang kompornya. Tanya dulu baik-baik, bener apa kagak. Tanyalah yang dipermasalahkannya, maka insya Allah akan terjadi kejelasannya. Dan yang terakhir, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang manakala suatu ketika baginda Rasulullah ditanya tentang seseorang wanita yang kaya raya dari bangsa Yahudi, dari kaum Yahudi, dia orang yang kaya tapi mencuri. Kemudian meminta perlindunganlah wanita ini kepada sahabat yang paling dipercaya oleh Nabi, tetapi kemudian Nabi mengatakan tidak ada yang seperti itu. Seandainya putriku yang bernama Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akulah yang akan memotong langsung tangan daripada Fatimah itu sendiri. Pemimpin yang adil tidak nepotisme, menegakkan hukum kepada siapapun, kepada orang lain, dirinya dan keluarganya. Ya Bu, kalau sekarang kan yang jadi wakil presiden anaknya ditabrak MK, ngeluarin peraturan, Masya Allah, ini luar biasa bangsa kita. Ya, pakar tata hukum negara kebakaran semua, bisa begitu gitu loh. MK yang pilar terakhir kita bisa dimainkan bagaikan anak pion begitu. Hati-hati, kadang-kadang sebenarnya bubarkan aja lah MK itu. Ubahin muat apa ada gitu kan. Enakan udah MPR aja lah. Kan MK itu kan sebenarnya dia bagaimana agar tidak keluar dari konstitusional. Sekarang kan sudah keluar dari konstitusional.
Sudah jelas kan konstitusi itu menyatakan dalam DPR kalau presiden itu tidak boleh kurang dari 40 tahun. Dan kalau mau dirubah pun harus melalui sidang yang luar biasa. Ini MK main bubar-bubaran aja. Makanya luar biasa musibah untuk kita. Mudah-mudahan ini bukan menjadi azab. Musibah bukan menjadi azab, karena musibah itu belum tentu azab. Karena musibah itu bisa saja ujian, bisa saja hukuman. Mudah-mudahan musibah yang menimpa kepada bangsa kita dengan berbagai macam hal ini adalah merupakan ujian bagi kita umat Islam, ujian bagi kita semua agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena di jadwal saya memimpin salat tarawih, karena saya ada undangan untuk nuzulul Quran di sebelah sono. Jadi mohon maaf sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, bukannya saya tidak cinta, tapi karena memang seperti itulah kondisi dan keadaannya. Apabila ada sumur di ladang, boleh saya menumpang nanti. Kalau apabila ada umur yang panjang, insyaallah kita akan bertemu kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi